Belum paham mau direkam ya. Oke ya. Baik. Nah, kita tujuannya di sini adalah bagaimana kita ingin melakukan syiar, ya, syiar ya, berperan aktif melakukan syiar wakaf di tengah masyarakat, ya, baik secara online maupun offline, yang dimana kita berharap dari syiar kita ini akhirnya wakaf ini menjadi lifestyle-nya masyarakat, ya. Jadi kalau istilahnya gaya hidupnya masyarakat, ya. Kemudian juga kita melakukan kolaborasi, ya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya membumikan wakaf Indonesia. Dan insya Allah, alhamdulillah ya, kita juga sudah bekerjasama juga dengan Global Wakaf, dan insya Allah nanti banyak program-program yang akan kita kembangkan bersama ya berkaitan dengan dunia perwakafan. Nah, di antaranya yang nanti akan di-sharingkan yaitu di bidang pertanian. Yang berikutnya kita juga melakukan fundraising, ya. Jadi aktivitas wakaf Malaysia itu juga melakukan fundraising, jadi membantu masyarakat yang ingin berwakaf, ya. Kemudian kita salurkan ke nazir resmi mitra dari wakaf Malaysia itu, ya. Di antaranya beberapa mitra, di antaranya juga mitra kita dengan Global Wakaf, ya. Kemudian secara pelatihan, ya, kita juga di antara tujuannya adalah memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada masyarakat. Khususnya adalah bagaimana berkaitan tentang optimalisasi pengembangan wakaf, ya, baik secara kelembagaan maupun komunitas, ya, atau lembaga kemasyarakatan. Yang berikutnya komunitas. Nah, di antara yang dilakukan oleh Wakaf Malaysia itu adalah kita membangun komunitas, ya. Di antaranya komunitas yang kita bangun dan namanya komunitas pejuang wakaf. Nah, jadi kalau komunitas pejuang wakaf ini adalah komunitas, ya, orang-orang yang memiliki visi yang sama, ingin menjadikan wakaf ini menjadi lifestyle masyarakat. Yang kedua juga komunitas apa? Komunitas orang-orang yang ikut mensyiarkan wakaf dan kita visinya ingin melahirkan 1 juta rupiah wakaf. Nah, ini ya. Kemudian kita ada satu komunitas lain namanya komunitas wakaf 1 miliar. Nah, jadi kita membangun komunitas ya. Jadi orang-orang yang memiliki impian ya minimal sekali saja dalam hidupnya bisa berwakaf 1 miliar. Gitu ya. Kemudian berikutnya secara organisasi kita mensupport ya lembaga-lembaga yang ada dalam dunia perwakafan agar menjadi optimalisasi. Nah, ini di antara tujuan dari Wakaf Malaysia. Dewan pengurusnya siapa? Wakaf Malaysia itu ada pembina yayasan Ustaz Syahroni SPD. Alhamdulillah hari ini juga hadir. Ya. Berikutnya ada Ustaz Dian Henry, pengawas yayasan. Kemudian hadir juga Ustaz Dian Henry. Wah, ini lengkap ya. Di sini nanti bisa citetnya bisa ini nanti ya. Kemudian berikutnya saya sendiri Koprianto, kemudian Bu Nur Isnaniati, ini sekretaris. Baik, kantor pusat kita ada di Kompleks Masjid Akbar Kemayoran di Jakarta Pusat. Kita punya 2 kelembagaan, ada sekolah wakaf, ya. Ini fokusnya ke edukasi berkaitan dengan wakaf. Kita ada komunitas tadi ya, konsultan wakaf ya, pejuang wakaf. Dan komunitas wakaf 1 miliar ya. Baik, kegiatan-kegiatan ini ya kita sebelum masa pandemi ya, diantaranya wakaf, fundraising wakaf untuk yayasan pendidikan ya, dan info training diantaranya ya. Nah, program yang kita lakukan syiarnya apa sih? Syiar kita wakaf melalui uang, wakaf pribadi, wakaf uang berjangka, dan tahun wakaf atau wakaf asuransi syariah. Ya. Nah, program-programnya syiar kita apa saja? Kita punya kisah kuliah intensif wakaf. Ini kita adakan rutin seminggu sekali setiap minggu malam ya, membahas berkaitan tentang perwakafan. Kita punya seminar konsultan wakaf. Ini untuk Bapak Ibu yang tertarik ingin menjadi para konsultan wakaf ya. Kita punya juga seminar skala wakaf, ini rutin juga tentang instrumen wakaf modern, ya. Kemudian strategi fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan ini rutin seminggu sekali ya. Tadi pagi ya kita adakan secara rutin juga. Berikutnya ada wakaf punya podcast. Nah, yang hari ini setiap 2 minggu sekali kita mengundang pembicara dari luar yang kompeten ya, yang sharing ya bersama kita. Kemudian kita punya training lisensi pejuang wakaf atau konsultan wakaf. Jadi bagi Bapak Ibu yang tertarik menjadi konsultan wakaf secara profesional bisa mengikuti training lisensi pejuang wakaf. Berikutnya kita punya ini ya, untuk yayasan pendidikan ya. Kemudian in-house training ya untuk yayasan pendidikan. Baik, ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mitra kerjasama kita dengan ada IWakaf, ada LMI ya Global Wakaf, kemudian ada Bank Muamalat untuk LKSPWU atau bank syariahnya, dan untuk asuransi syariahnya dengan jurnalis syariah, kemudian juga wakaf. Baik, nah berikut ini audiensi kita dengan Badan Wakaf Indonesia Pusat bersama Ustaz Imam Nur Aziz ya dari BWI Pusat. Mari kita simak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian ya, tadi dari Ustadz Imam Nur Aziz ya. Baik, ini ya, bentar, yang kemarin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini alhamdulillah ya sudah hadir ya bersama kita Bapak Edi Kuncoro ya dari Global Wakaf yang akan ya sharing ya kepada kita semua berkaitan dengan tema yang menarik nih ya, di Wakaf Mulia ini belum pernah nih ya dibahas, yaitu berkaitan tentang bagaimana kita mengelola ya, bagaimana potensinya juga kita mengelola wakaf ya secara produktif ya untuk kedaulatan pangan bangsa. Dan kelihatannya ini Global Wakaf ya sedang juga ya mengembangkan hal ini. Nah mungkin nanti kita akan belajar bersama ya bersama Pak Sri Edi Kuncoro ya, Direktur Eksekutif Global Wakaf Foundation ACT, yang nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi pengetahuan kita dan bisa jadi ini menjadi bagian dari kontribusi kita juga nanti ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja kepada Pak Edi ya Kuncoro ya, untuk sharingnya kami persilakan ya. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman Wakaf Mulia, serta Bapak, Ibu-Ibu, serta Zoom meeting malam ini, podcast yang disediakan oleh Wakaf Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam hari ini malam Ahad ya, kita bisa bertemu sama-sama belajar, sharing pengalaman, sharing spirit untuk sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, yaitu wakaf ya. Wakaf yang sudah lama terkubur, sudah lama terdiam, tidak kita optimalkan, padahal di masa Rasulullah, masa Khalifah, dan juga peradaban-peradaban Islam, baik di Andalusia, di Turki, wakaf memegang peranan sangat penting ya, untuk kesejahteraan, perekonomian umat, pendidikan, dan juga untuk kedaulatan pangan, sehingga umat Islam pada waktu itu tidak tergantung lagi pangannya, tidak tergantung lagi dari sisi ekonominya, karena mereka sudah punya instrumen langit yang Allah turunkan, itu berupa wakaf. Dan kali ini kita sama-sama berikhtiar untuk mencatatkan kembali sejarah kejayaan itu di Nusantara ini. Kita semua berharap mudah-mudahan dari Indonesia ini, dari Nusantara ini, wakaf benar-benar menemukan kembali jati dirinya, menemukan kembali kejayaannya, sehingga menjadi contoh bagi umat Islam di seluruh dunia. Insya Allah seperti itu. Kemudian salawat dan salam kita aturkan pada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah SAW, suri dan terbaik kita sepanjang masa. Salawat dan salam pula untuk para pengikut beliau dan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita tetap berada di jalan Islam, berada di perjuangan ini hingga hari kiamat. Amin, amin. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman dari Wakaf Mulia.
bagi saya ini sarana saya untuk belajar nih sebenarnya Pak Eko. Belajar dan juga kita sama-sama berbagi spirit ya. Karena yang terpenting bagi kita, saya perlu pakai materi enggak Pak Eko? Ya, boleh, boleh. Boleh Pak Eko ya? Ya, bisa di-share aja. Iya, saya share berarti. Sharing option. Sebentar Pak Eko ya. Siapa? Oke. Ya. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah. Tinggal diklik ininya aja full screen-nya. Oh ya, Yang full screen-nya ya Pak. Tunggu bentar. yang atas kanan. Yang kanan. Yang kanan. Itu tuh ada. Oh ini ya Pak. Yang di bukan, yang di samping itu, samping yang berapa persen itu ya? Atas. Nah, ini kan ya. Bisa nggak itu? Oh, ada. Oh ya, siap. Sudah kelihatan Pak? Siap, jelas. Baik, ini saya kasih tagline, kita seakan-akan itu sedang mengukir cadas Pak, mengukir cadas sejarah kejayaan wakaf Nusantara ya, untuk di abad ini, itu abad 21. Wakaf untuk kedaulatan pangan bangsa ya. Nah, kenapa saya sampaikan kita itu sedang mengukir cadas ya? Kalau kita dulu mungkin ya kita sama-sama bergulat ya di aktivitas emergensi, aktivitas yang sifatnya charity, aktivitas yang sifatnya sesaat gitu ya. Dan ini instrumennya dalam Islam kemungkinan dominan di sisi zakat gitu ya. Tapi ke berikutnya kita menganggap bahwa zakat itu bagaimanapun itu hanya sifatnya charity, kemudian sesaat untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia gitu ya. Sedangkan kalau itu kita geser dalam sisi yang produktifnya, ini dari kajian fikih pun masih banyak perdebatan gitu ya, apakah boleh atau tidak. Tapi zakat amannya memang untuk sesuatu yang sifatnya mendesak gitu ya, sesuatu yang sifatnya kebutuhan hidup manusia, yaitu pangan dan semacamnya seperti itu. Nah, ketika ini kita geser dalam aktivitas lembaga ya, baik itu di ACT maupun di lembaga lain, ketika itu kita geser untuk menangani problem-problem umat yang lebih besar, maka kita akan mempertemukan antara tantangan dengan peluang itu. Tantangan yaitu adalah kemiskinannya. Bagi kita kemiskinannya adalah tantangan gitu. Bagi kita yang aktif di dunia perwakafan, aktif di dunia kemanusiaan, kemiskinan itu adalah tantangan bagi kita. Tantangan bagaimana kita bisa mengurangi angka kemiskinan itu. Bagaimana kita bisa menjadikan instrumen-instrumen agama, yaitu Islam, bisa memerangi dan mengurangi angka kemiskinan itu. Tapi bagi orang yang mengalaminya tentu ini adalah problem ya. Bagi negara mungkin ini problem. Tapi bagi kita ini adalah suatu tantangan. Di sisi lain kita bertemu dengan peluang. Yaitu peluang yang ada di instrumen filantropi umat, instrumen filantropi Islam, yaitu wakaf ya. Kita ketahui di Islam itu kan ada beberapa instrumen, yaitu sedekah secara payung besarnya, kemudian ada zakat dan ada wakaf gitu. Nah, kita mempertemukan ini gitu. Ketika kita pindah kuadran ke suatu pemberdayaan, maka kita akan mempertemukan antara kemiskinan dengan wakaf yang sudah pernah dijalankan oleh Rasulullah, oleh khalifah sebelum pendahulu, dan juga peradaban Islam yang sudah berlalu. Dan ternyata mereka sukses gitu. Nah, tantangan berikutnya adalah ketika kita bicara di era kekinian, bisakah wakaf yang dulu jaya itu kita optimalkan untuk mensejahterakan umat, untuk mensejahterakan bangsa, untuk pertahanan dan segala macamnya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan terbesar di kita sebagai aktivis dan juga sebagai yang sudah berkomitmen untuk sama-sama berjuang di jalan dakwah ini seperti itu. Nah, ini ketika kita pindah kuadran, kita mempertemukan antara tantangan dengan peluang, yaitu kemiskinan dan wakaf sebagai instrumen
instrumen filantropinya seperti itu. Nah, inilah kondisi umat ya. Saat ini kita harus melihat aktualnya, yaitu kondisi umat ya. Ketika kekhilafan di Turki itu benar-benar hancur ya 1924 ya. Kita sama sekali kehilangan induknya seperti itu. Kita juga kehilangan literasi-literasi yang sangat berharga. Kita kehilangan literasi-literasi tentang wakaf ya, dan kehilangan literasi tentang keilmuan. Nah, kalau konteksnya dalam malam ini adalah kita kehilangan literasi tentang wakaf itu sendiri, gitu ya. Padahal tantangan saat ini di umat kita ketahui sendiri, mayoritas umat Islam itu ada dalam posisi kemiskinan ya. Kemudian juga dalam kebodohan, mohon maaf ini. Itu kita lihat di beberapa negara Afrika, kemudian juga negara seperti Rohingya lah yang seperti yang saya contohkan dan pernah kami jalankan juga. Kemudian di Indonesia sendiri juga seperti itu. Angka putus sekolah masih tinggi ya, akibat penjajahan panjang yang kita alami selama 350 tahun ya di Indonesia. Kita ini dalam perasaan inferior gitu ya, tidak percaya diri, baik dengan dirinya sendiri, baik dengan Islam itu sendiri ya, sebagai way of life. Kita tidak percaya dengan itu semua gitu loh. Mudah-mudahan maksud kita itu adalah dalam cukup besar yaitu bangsa ini gitu ya. Sehingga apa penyebabnya? Kita mengambil berbagai sumber yang belum tentu kebenarannya, sedangkan sumber-sumber yang sudah tentu kebenarannya dan sudah diuji cobakan masa-masa Rasulullah dan khalifah-khalifah dahulu itu sudah teruji kebenarannya dan sudah sukses gitu. Nah, akibat penjajahan ini juga saat ini pun kita masih bergantung pada produk-produk kapitalis ya, terutama adalah produk-produk pangan kita gitu. Nah, ini problemnya. Dulu pernah ada yang mengatakan jika kita bisa menguasai pangan suatu negara, maka kita akan bisa menguasai negara tersebut gitu ya, negara dan masyarakatnya seperti itu. Tapi jika kita bisa menguasai energi, maka kita bisa menguasai negara itu dalam cengkeraman kita sendiri gitu. Nah ini semangat kita seperti ini. Bahkan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib berkata, seandainya kemiskinan itu berwujud seorang manusia, niscaya aku akan bunuhnya. Ucapan beliau ini menunjukkan betapa kemiskinan itu suatu problem yang harus diperangi, dilenyapkan dari muka bumi, khususnya kita sebagai kaum muslimin, Indonesia berkepentingan untuk memerangi kemiskinan tersebut. Karena apa? Karena mayoritas di Indonesia yang dalam level kemiskinan itu adalah umat kita, umat Islam gitu ya, saudara kita gitu. Maka kitalah yang berkepentingan, berkewajiban bagaimana mengangkat mereka dari kemiskinan ya menuju kesejahteraannya seperti itu. Nah, ini menjadi spirit kita gitu. Bahkan dunia barat pun ya, Karl Marx sendiri itu menilai wakaf itu adalah sebagai penghalang ekonomi barat, itu kapitalis. Nah, mereka pun mempelajari wakaf ya, mempelajari dan mengakui kedahsyatannya wakaf. Bahkan wakaf itu harus suatu yang instrumen harus dihalau, yang harus diberikan rintangan agar si wakaf itu tidak berkembang gitu. Nah, dahulu dalam posisi sulit seperti itu ya, ada dua bagi kita untuk memperbaikinya, yaitu pertama, perbanyak sedekah, perangi riba. Dan sedekah yang terbaik yang akan kita campaign kepada masyarakat adalah sedekah yang terbaik tertinggi dalam Islam, yaitu wakaf gitu ya. Dan ini ada pernyataan juga dari ekonom Turki ya, yang namanya Ezat Asebuk. Sebelum lahirnya negara modern, wakaf itu memegang peranan sangat fundamental, mengurus seluruh kebutuhan masyarakat ya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan umum serta sosial. Nah, ini begitu agungnya dan juga begitu kompleksnya ya, begitu komprehensifnya wakaf, sehingga wakaf itu tidak hanya yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yaitu 3M. Makam, mushola, madrasah gitu. Ya. Bukannya ini 3M ini bukannya ini salah ya, tapi ketika kita berhenti dan juga berhenti pada wakaf di 3M ini, maka seketika itu juga kita sama saja mengaminkan pemikiran orientalis. Sekaligus kita mengkerdilkan arti wakaf itu sendiri gitu. Nah, makanya
konstruksi apa namanya pemahaman kita yang sudah apa namanya yang sudah ini, maka harus kita geser ya, harus kita geser ya untuk mengedukasi masyarakat bahwa wakaf itu lebih dari yang 3M ini gitu lah. Lebih dari yang 3M ini. Dan dalam sejarahnya pun kita ketahui ya, ketika saya buka-buka literatur wakaf ya di berbagai sumber itu, ternyata 75% tanah di Masjidil Haram itu adalah wakafnya para ulama dan juga masyarakat Aceh pada waktu itu. Gitu. Dan ini tercatat di buku Mahkamah Syariahnya Kerajaan Saudi Arabia. Sehingga apa? Orang-orang Aceh ya itu mendapat tempat khusus di Kerajaan Saudi dengan gelar Al-Ash marganya. Jadi ketika kalau ada orang Arab yang bergelar Al-Ash apa marganya Al-Ash, kemungkinan besar itu adalah orang Aceh gitu. Dan yang kedua, mereka mendapat keistimewaan dengan gelar Serambi Mekah gitu ya. Jadi tahun dulu itu ketika kerajaan Saudi Arabia mengalami kesulitan dari sisi ekonomi, mereka mengutus dutanya ya, secara khusus dutanya untuk ke kerajaan Aceh saat itu untuk meminta bantuan dari sisi ekonomi gitu. Nah, hanya datanglah utusan dari kerajaan Aceh untuk membantu kerajaan Saudi Arabia itu. Dan salah satunya tadi 75% tanah di Masjidil Haram itu adalah tanah wakaf dari masyarakat Aceh gitu. Saya ambil contoh misalkan Pasar Seng di Saudi Arabia ya, mungkin kita semua udah paham yang sudah pergi ke sana. Kemudian juga tanah untuk Jumrotul Ula itu juga adalah wakafnya dari orang Aceh gitu ya. Nah, ini hanya sebagian ya, tapi banyak itu ada catatannya, mungkin bisa nanti dilihat bahwa beberapa tanah-tanah di Masjidil Haram itu adalah dari wakafnya orang-orang Aceh. Nah ini apa namanya beberapa contoh ya. Misalkan juga Rasulullah, contoh-contoh wakaf Rasulullah seperti Masjid Kuba, wakaf kebun kurmanya Umar Ibn Khattab ya, dan juga Utsman wakaf sumur. Nah, apa namanya cerita-cerita kesuksesan wakaf ini ketika kita menceritakan ulang lagi gitu ya, itu menjadi tidak menarik gitu. Kenapa? Karena masyarakat nanti umat akan menanyakan pada kita, kok ceritanya tentang kejayaan masa lalu gitu loh. Kejayaan masa kini yang kita lahirkan tuh apa aja gitu. Nah ini jadi tantangan buat kita. Bagaimana sejarah-sejarah yang kejayaan wakaf masa lalu dulu itu bagi saya ya, saya menganggap sejarah itu hanya sebagai pijakan ya untuk kita melangkah, berlari, bahkan melompat lebih hebat dari pendahulu kita gitu. Makanya agar kita bisa melompat hebat itu dengan pijakan sejarah yang kuat gitu ya, maka mau tidak mau kita harus segera mengaktualisasikan pemahaman kita tentang wakaf ini dalam bentuk amal-amal tersebut. Dan inilah mungkin cara yang paling efektif untuk mengedukasi masyarakat, untuk mensosialisasikan pada masyarakat bahwa wakaf itu adalah instrumen filantropi umat yang beragung dan tidak terbatas pada tadi 3M gitu. Kalau dari hanya kita bernarasi kemudian berteori tanpa menunjukkan amal nyata gitu ya. Nah, ini akan sulit untuk menularkan gagasan-gagasan wakaf kita kepada masyarakat. Nah, insya Allah apa yang kita bicarakan pada malam ini itu dalam rangka kesana gitu. Dalam rangka kita memperkuat aktualisasi pemahaman kita tentang wakaf dalam bentuk amal-amal nyata gitu ya. Nah, makanya tidak bisa tidak ketika kita menggaungkan wakaf ini kita hanya sendirian gitu loh. Makanya tidak bisa tidak kita harus berkolaborasi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Eko tentang wakaf mulia itu satu hal yang sangat-sangat dahsyat ya, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang memiliki visi dan misi. Memang itu menjadi keharusan Pak. Di kami juga seperti itu, kami berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dan saat ini kami berkolaborasi dengan pesantren di Jawa Timur untuk program pertanian. Nanti akan saya jelaskan di dalam sesi ini. Nah ini sedikit overview ya antara kemiskinan dengan wakaf, antara tantangan dan peluang. Nah kita itu sebagaimana dulu ya Konstantinopel
ketika menaklukkan Konstantinopel dulu kan juga tidak ada contohnya begitu. Rasulullah hanya menyampaikan visi besarnya aja gitu. Barang siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel, dialah sebaik-baiknya pemimpin dan juga sebaik-baiknya pasukan. Tapi secara tata caranya, teknisnya seperti apa itu Rasulullah tidak mengajarkan secara detail, hanya visi besarnya aja. Nah, khilafah waktu itu calon-calon penakluk waktu itu terus berkreasi ya, terus berijtihad bagaimana cara melakukannya dengan caranya masing-masing gitu. Makanya kalau kita lihat penaklukan Konstantinopel ya, sebelum Al-Fatih menaklukkan itu akan banyak cerita gitu. Dengan sangat beragam dan bervariasi metode-metodenya, cara penaklukannya, senjatanya apa, itu sangat beragam. Nah, seperti itulah kita saat ini gitu loh. Saat ini ketika kita menggaungkan wakaf, kita membumikan wakaf di Nusantara ini, kita sama sulitnya ya, seperti kita menaklukkan Konstantinopel pada waktu itu. Mungkin seperti itu, saya menggambarkannya seperti itu. Karena apa? Karena tadi literasi tentang wakaf itu sangat minim, ya kan? Bahkan sudah hilang gitu loh. Kita hanya mendapatkan gambaran-gambaran besar saja. Maka satu sisi ini peluang buat kita untuk berkreasi lebih banyak lagi tentang program-program kemanusiaan ya, tentang program-program untuk masyarakat. Nah, ini salah satu hikmah ya, hilangnya literasi tentang wakaf, minimnya wakaf itu membuat kita makin lebih kreatif, insya Allah seperti itu. Maka tidak ada waktu lagi kita untuk berdiam ya, saatnya kita bergerak, beramal, bermujahadah, karena kita sedang mengukir cadas sejarah kajian wakaf Nusantara ya, untuk di abad 21 ini. Insya Allah dari Indonesia ini untuk dunia itu ya. Dan ini semangat lagi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, tidak seorang pun di antara Nabi, sahabat Nabi yang memiliki kemampuan berwakaf, melainkan dia pasti akan mengeluarkan hartanya untuk berwakaf. Nah, ini pengantar. Nah, untuk itu di kami mohon izin Pak Eko juga menyampaikan tentang global wakaf untuk merespon kejadian-kejadian wakaf yang dahulu dan juga berikhtiar untuk menjayakan wakaf di Nusantara ini. Makanya di kami mendirikan global wakaf ya. Ini visi misinya. Visinya menjadi lembaga filantropi Islam internasional berbasis sistem pengelolaan wakaf yang profesional untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Untuk misinya kita ingin membangun sistem edukasi wakaf yang terkonsep, terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat mengenal, menyadari, dan terlibat sebagai objek pemberdayaan wakaf, membangun model-model sistem implementasi program pengelolaan wakaf yang terkonsep dan terkelola secara profesional untuk menjamin masyarakat terberdayakan. Yang ketiga, membangun sistem tata kelola wakaf yang kreatif, inovatif, produktif, transparan, hingga wakaf sukses menjadi gerakan di masyarakat dunia. Nah, ini tadi. Jadi pemahaman-pemahaman yang sudah kita miliki ini, bagaimana menularkannya kepada masyarakat sehingga menjadi gerakan masif di masyarakat, tidak hanya Indonesia tapi juga di tingkat dunia. Nah, ini mungkin teman-teman udah mafhum ya tentang skema wakaf. Nah, ini yang kami jalankan, cash wakaf atau wakaf tunai atau wakaf uang diterima oleh global wakaf, kemudian diinvestasikan dalam bisnis sesuai syariah ya, secara produktifnya ada revenue, satu sisi kembali lagi ke kalau global wakaf modalnya, kemudian juga manajemen fee-nya, dan sisi lain adalah mensalurkannya ke Maquf AI dalam bentuk program-program. Nah, ini beberapa program yang sudah kami miliki. Kami ada lumbung air wakaf. Lumbung air wakaf itu membagikan gratis air wakafnya, lumbung airnya adalah wakaf, pabriknya wakaf, sedangkan untuk produksi airnya, distribusi airnya itu dari dana sedekah dan zakat. Kemudian ada wakaf sumur, ada program berisi beras untuk santri, kemudian juga ada MPPI, Masyarakat Produsen Pangan Indonesia, ada Sahabat Umi untuk mentreatment ya, program-program UMKM yang pada masa pandemi sejak bulan Maret hingga ini banyak yang akan gulung tikar gitu, dan sebagian besar itu adalah umat Islamnya, umat kita gitu. Dan ternyata UMKM ini punya ekonomi Indonesia sebesar 97% gitu ya. Ini kan modal besar bangsa ini ya untuk bangkit. Makanya di kami ada program Sahabat Umi ya, dengan wakaf modal usaha ya, wakaf modal usaha dengan skema Qadul Hasan. Ini juga ada Sahabat Keluarga Persejahteraan Indonesia. Nah, ini hasil dari
transaksi bisnis yang kami jalankan, ya, ada yang kami gulirkan untuk Maquf Alaihi dalam bentuk program-program kemanusiaan. Nah, ini kami mengintegrasikan antara bisnis dengan program sosial, ya. Jadi di Global Wakaf itu ada dua kaki, ada Global Wakaf Corporation. Ini adalah yang mengelola bisnis-bisnis dari dana wakaf sehingga wakaf itu benar-benar produktif. Dia itu juga menghitung visibility study-nya, kemudian juga profit manajemennya. Mereka yang mengelola wakif dan juga merekomendasikan perusahaan-perusahaan yang akan berwakaf saham, berwakaf dividen, dan juga bahkan mewakafkan perusahaannya. Sedangkan di Wakaf Social Corporation itu mengelola emosional programnya, gitu ya. Bagaimana kita bisa memotret kondisi petani, ya, yang terjerat riba, terjerat tengkulak, terjerat hutang, baik di masa tanam maupun setelah panen, gitu. Kita juga mencari wave faktornya, reasonable-nya, kenapa program ini digulirkan, kenapa lokasi ini diusulkan, kenapa petani ini yang diusulkan tidak yang lain. Nah, ini kita tugasnya di Wakaf Social Corporation yang mencari wave faktornya itu, argumentasi logisnya seperti apa, gitu. Kemudian kita juga mengelola benefit management, ya, kemudian beneficiaries, yaitu Maquf Alaih kalau di wakaf, agar mereka bertransformasi dari Maquf Alaih menjadi wakif, dari mustahik menjadi muzaki, dari objek menjadi subjek. Nah, ini semangat kita seperti itu. Kemudian juga merekomendasikan calon-calon lokasi program. Sehingga kalau ini disatukan, itu akan menjadi bahan, ya, amunisi untuk mengkampanye wakaf di masyarakat, gitu ya. Bagaimanapun juga pekerjaan besar kita saat ini untuk wakaf adalah mengedukasi masyarakat seluas-luasnya, kemudian memahami wakaf dalam pemahaman yang yang Rasulullah telah contohkan pada kita. Gitu. Nah, ini sedikit tentang WSC, Wakaf Social Corporation. Nah, di sini saya posisi saya saat ini, Pak, jadi institusi sosial global wakaf yang mengelola menyalurkan dana filantropi wakaf dan atau hasil keuntungan dari korporasi wakaf untuk para Maquf Alaih dalam bentuk program. Semangat kami adalah mentransformasikan Maquf Alaih, kemudian menyebar benefit sebesar-besarnya, kemudian juga menjadikan benefit menjadi keberkahan yang dirasakan sepanjang hayat. Dan di divisi ini kita non-profit oriented, ya, karena orientasi kita di divisi ini adalah benefit, gitu ya. Ini transformasi Maquf Alaih. Kita ingin saat ini mungkin mereka sebagai Maquf Alaih penerima manfaat, ya, atau mustahik lah, gitu. Tapi kita harus memformasikan mereka agar dalam setahun atau 2 tahun atau ke depan mereka menjadi muzaki atau wakif-wakif, seperti itu, agar ekonomi mereka juga ikut terangkat, gitu ya. Nah, ini kemudian spiritnya juga adalah benefit, kebermanfaat. Jadi harapannya dengan wakaf ini kita bisa memenuhi kebutuhan para beneficiaries, para Maquf Alaih, para mustahik, ya, minimal pada kebutuhan-kebutuhan pokok, gitu ya. Itu apa? Seperti yang Rasulullah SAW sabdakan, Nabi anak Adam tidak memiliki hak pada selain jenis ini, yaitu rumah yang ditinggali, pakaian untuk aurat, serta roti tawar dan air. Inilah konsep Islam tentang kebutuhannya. Kita tidak berkaca atau bercermin pada teori kebutuhannya Maslow, ya, yang sangat tidak Islami dan juga tidak sesuai dengan fitrah manusia lah, seperti itu. Nah, ini menurut saya teori kebutuhan inilah yang menjadi dasar kita, ya, untuk menjalankan wakaf di Indonesia ini, gitu ya. Itu bagaimana kita bisa memenuhi rumah mereka, pakaian, roti atau makanan pokok, dan juga air, ya. Air baik itu air bersih maupun air minum. Saat ini kan air dikomersialkan, padahal dalam Islam air itu adalah hak individu, ya. Hak individu yang harus dan juga hak mereka untuk mendapatkannya, tidak dikomersialkan, seperti itu. Makanya tadi di kami ada lumbung air wakaf itu membagikan air secara gratis yang kami taruh di seluruh display, yang kami display di masjid-masjid, juga kami bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kebutuhan secara masyarakat ini kewajiban negara untuk memenuhinya, itu kebutuhan akan rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan juga kebutuhan spiritualnya, itu di sisi menjalankan agamanya, seperti itu. Nah, ini spirit kami untuk benefit kebermanfaatan. Kemudian juga keberkahan, bagaimana
si penerima manfaat wakuf alaih itu ketika dia menerima dari wakaf ya, dari dana wakaf itu untuk dia, tapi dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi si wakuf alaih itu juga harus berpikir bagaimana yang manfaat yang dirasakan olehnya itu juga bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, di lingkungannya gitu loh. Jadi inilah kita pelan-pelan mengikis egoisme ya di tingkat bawah, karena kita juga tidak menutup mata masyarakat di tingkat bawah pun sifat-sifat egoisme itu ada gitu ketika mereka susah. Dan saya pribadi ya itu sangat sering melihat masyarakat di tingkat bawah ketika khususnya saat bencana gitu. Jadi egonya mereka hadir ketika bencana, ketika kita melihat rebutan makanan segala macam, itu kan menunjukkan hal itu gitu. Walaupun kita juga paham itu adalah kebutuhannya mereka saat itu gitu. Nah, yang keempat adalah non-profit oriented. Di satu sisi kita secara manajemen kita menerapkan manajemen korporasi ya, tapi di sisi lain kita mengesampingkan profit gitu ya. Karena profit tadi sudah dikelola di lini lain, itu di Global Wakaf Corporation gitu. Nah, ini sekilas ya tentang lembaga Global Wakaf Foundation gitu. Nah, terkait dengan kedaulatan pangan ya. Alhamdulillah di kami juga udah menggagas program lumbung beras wakaf, yaitu bagaimana hasil-hasil petani itu kita beli ya dengan harga di atas rata-rata, tujuannya agar mereka tadi tidak terjerat oleh tengkulak dan juga oleh sistem ribawi tadi gitu. Jadi di sisi hilir kita menangani ini, karena di lapangan kita juga melihat salah satu problem di petani itu juga adalah mereka kesulitan untuk menjualnya gitu. Jadi dengan terpaksa gitu, mereka menjualnya ke tengkulak yang sudah memodalinya sejak awal. Gitu. Nah ini semangat lumbung beras wakaf kita ya. Program peningkatan kesejahteraan petani melalui sistem agribisnis berbasis wakaf menuju kedaulatan pangan nasional. Gitu. Nah spiritnya wakaf ya. Ini basis filantropinya. Kemudian kesejahteraan petani sebagai output-nya, kemudian kedaulatan pangan nasional, ini adalah outcome-nya. Ini tiga unsur ya tadi antara wakaf dengan kedaulatan pangan. Spirit programnya wakaf ya sebagai core-nya, dia memiliki instrumen filantropi tertinggi dalam Islam, dia juga berfungsi secara multidimensi untuk spiritual, sosial, ekonomi, politik, bahkan untuk pertahanan bangsa gitu ya. Nah ini wakaf yang sudah diterapkan, dan bahkan di beberapa negara wakaf itu juga sudah berkembang dengan pesat ya. Beberapa yang saya baca di beberapa literatur itu wakaf sudah bisa memodali untuk pembiayaan terminal bus gitu ya. Kemudian wakaf juga udah bisa memodali untuk operasional bandara, stasiun kereta api dan lain sebagainya. Nah di Indonesia ini kayaknya masih jauh tertinggal ya. Bahkan dengan Bangladesh pun inovasi wakaf itu kita masih jauh tertinggal dengan Bangladesh gitu ya. Nah, esensinya adalah manfaat yang dirasakan itu bisa terus-menerus berkelanjutan, tidak sesaat gitu, jangka panjang. Nah, ini berapa spirit ya tentang kedaulatan pangan bangsa kita, di mana basisnya adalah dana wakaf tadi. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan petani. Petani kita ketahui adalah tulang punggung kedaulatan pangan nasional ya. Karena kalau nggak ada petani, mungkin kita kesulitan untuk makan beras gitu ya. Kan kesulitan untuk mencari bahan makan pokok gitu. Makanya petani itu menjadi tulang punggung kedaulatan pangan nasional. Tapi di sisi lain, ini ironis, tingkat kesejahteraan hidupnya masih rendah gitu ya. Bahkan yang kita salut adalah walaupun mereka susah, mereka tetap setia dengan profesinya menjadi petani. Gitu. Nah, kesetiaan inilah yang harusnya kita dampingi mereka ya. Yang kesetiaan inilah yang harusnya kita support mereka, yaitu dengan wakaf gitu ya. Di sisi lain mereka sudah terjerat tengkulak dan praktek-praktek ribawi gitu ya. Karena terpaksa gitu ya. Karena belum ada alternatif lain selain yang mereka temui saat itu, yaitu tengkulak. Bahkan mereka tengkulak itu sudah terorganisir rapi ya. Saya pernah menyaksikan di beberapa tempat kayak di Blora, Bojonegoro, kemudian di Magetan, Ngawi itu
tengkulak-tengkulaknya bahkan berdatangan dari luar daerah-daerah itu gitu. Kayak di Blora, tengkulaknya itu datang dari daerah Klaten segala macam. Dan mereka sudah mengijon sawah yang baru numbuh padinya seperti itu. Dan ini sangat dahsyat ya. Dan apa namanya? Edukasi kita tentang ribawi kan masih di tataran perkotaannya dan juga perkantoran. Orang-orang yang pendidikannya yang pendidikan tinggi lah, tapi di akar rumput seperti petani itu mereka masih jarang yang tahu tentang riba itu seperti apa, kemudian zakat pertanian itu seperti apa, itu mereka masih banyak yang belum tahu. Dan ini mungkin jadi tantangan kita dan juga PR kita ya untuk mengedukasi tentang Islam itu ke mereka. Nah, tentang kedaulatan pangan sendiri, ini jadi pertanyaan buat kita semua. Sudahkah Indonesia merdeka dan mandiri dalam menentukan kebijakan pangan? Sudahkah kita melindungi desa dari jeratan tengkulak dan ribawi? Apakah pangan kita sudah bebas dari campur tangan asing, pihak kapitalis? Apakah petani sudah bisa menentukan harga sendiri, gitu ya, dengan harga yang adil, dengan harga yang berdayakan, tidak tidak hanya sekedar terjual, tapi mereka malah rugi, gitu, setelah bermartabat ya. Nah, harapannya adalah dengan kedaulatan pangan ini kita menguatkan produk-produk lokal, gitu. Nah, tidak produk-produk impor, gitu ya. Kemudian juga kita harus menghapus monopoli, kartel dan eksploitasi. Satu sisi mereka lebih kuat dari kita mungkin saat ini ya, tapi dengan berjamaah insya Allah saya yakin ini bisa kita hilangkan dan kita hancurkan. Kemudian menjamin hak atas pangan bagi masyarakat, insentif dan akses permodalan, artinya pada petani. Ini ya yang mereka butuhkan gitu ya, insentif dan akses permodalan yang saat ini mereka jauh dari perhatian ya, dan mereka menjadi objek yang tidak mendapatkan insentif dan akses ini gitu. Nah, ini pertanyaan dan problemnya ya. Ini hanya mengulas sedikit, mungkin audiens di sini yang bergulat di pertanian mungkin lebih paham, tapi beberapa hal tentang pertanian dan problemnya mulai dari hulu hingga hilirnya ya. Di hulu di sisi input ya, pupuk dan benih ini jadi problem sendiri. Ketika mereka menanam, mereka kesusahan mendapatkan pupuk, kemudian kesusahan mendapatkan benih. Adapun juga tadi datangnya dari tengkulak yang memberikan harga seenak-enaknya, semaunya dia gitu ya, yang tidak mensejahterakan petani, justru malah merugikan. Kemudian lahan sawah yang semakin sempit dan juga sudah jenuh karena bibit-bibit karena obat-obat kimiawi ya. Nah, kenapa lahan sawah yang makin sempit? Karena petani berpikiran ketika saya bertani bukan malah untung, malah merugi. Antara yang dia terima dengan yang dia keluarkan itu lebih besar daripada yang dia keluarkan. Sehingga pragmatisnya mereka menjual sawah itu kepada pihak-pihak lain. Dan ironinya adalah para pembeli lahan sawah itu mereka yang tidak sevisi dengan kita, gitu. Yang malah justru yang berkeinginan menghancurkan Islam itu sendiri. Ini ironinya seperti itu. Kemudian di sisi produksi ya, itu masih sangat konvensional, sedangkan di negara-negara lain sudah modern ya, di kita masih konvensional. Kemudian akibatnya adalah kehilangan hasil panen yang masih. Hasil panen harga di tingkat petani juga masih rendah tadi karena jeratan tengkulak tadi ya. Kemudian pertanian kelompoknya akses informasi masih terbatas dan juga baik dari sisi teknologi maupun pasar ya. Nah ini yang dibutuhkan petani di awal yang tadi saya katakan. Dan mereka masih berkutat di on farm ya, masih di pesawahan, belum merambah ke agribisnisnya, belum merambah ke hulunya misalkan produk bibitnya, kemudian juga pupuknya seperti apa, mereka masih berputar di produksi di sawahnya seperti itu. Nah, kemudian di lembaga pendukung perbankan sama sekali tidak masih minim. Adapun juga masih minim dengan bunga yang sangat tinggi dan kita berharap dan semangat kita adalah bisa membiayai mereka para petani agar mereka tidak lagi berhubungan dengan bank seperti itu. Nah, makanya wakaf inilah jadi harapan kita seperti itu. Kemudian koperasi pertanian juga masih lemah. Nah ini sedikit tentang petani dan problemnya. Contoh kasus saja yang terjadi hampir di seluruh Indonesia ya. Dan juga ini teman-teman kami di lapangan, ketika mereka meminjam pupuk ya 4 kilo dengan harga 2.000, maka mereka mengembalikannya gabah 1 kilo tapi harganya kepada
pengembaliannya kepada tengkulak tadi seharga 5.000 gitu. Dia meminjam 2.000 senilai 2.000 tapi mengembalikan gabah dalam bentuk gabah seharga 5.000. Ya ini kepada tengkulak gitu. Akibatnya di awal petani sudah menderita, di saat panen juga menderita lagi gitu. Di awal mereka menghutang untuk modal tanam, kemudian saat panen mereka juga membayar hutang kepada yang meminjamkannya tadi. Jadi tidak akan sejahtera seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh kasus ya. Bagaimana seharusnya? Harusnya adalah ketika mereka minjam 2.000, maka mereka juga harus mengembalikannya 2.000 gitu. Nah, di sisi lain kita mengedukasi mereka untuk membayar zakat pertaniannya gitu. Nah, ini solusi ya yang sebuah solusi, tawaran solusi kepada petani, dan alhamdulillah udah kami terapkan di beberapa tempat. Kita memodali mereka untuk modal tanamnya, untuk bibitnya, kemudian juga untuk pupuknya gitu. Nanti mereka hanya membalikan pokoknya saja gitu. Nah, kemudian di sisi panennya ada jaminan pembelian gabah hasil panen mereka di atas harga rata-rata. Nah, karena di kami juga ada program operasi beras gratis ya, bagi pembagian beras untuk para mustahik dan masyarakat miskin. Maka beras ini tidak kita beli ke mana-mana, tapi beli kepada petani-petani binaan kita. Gitu. Makanya dari hulu hilirnya, mulai dari produk awal tanam dan sampai penjualannya ini harus kita jamin ya dengan dana wakaf tadi seperti itu. Sehingga petani ada jaminan, ada ketenangan dalam hidupnya, mereka bisa fokus konsentrasi menanam gitu. Nah, kalau ini bisa kita pasifkan itu tentu tadi kita bisa secara tidak langsung kita akan mengurangi jualan lahan sawah tadi gitu ya. Kemudian juga kita akan mengembalikan generasi milenial yang sudah terlanjur urban keluar, itu akan kembali ke desa. Karena sangat menarik hitung-hitungan di sisi bisnis di sisi pangan ini gitu loh. Dan juga untuk si petani itu juga akan mendapatkan kesejahteraannya. Nah, ini tawaran solusinya seperti itu. Nah, ini kami di sisi akar rumput, kami juga mendirikan masyarakat produsen pangan Indonesia ya. Berangkat dari problem, kita lihat dari sisi petaninya tadi, pertanian kapasitas rendah, baik tadi ya yang sudah saya sampaikan tentang problem petani tadi, kemudian kepemilikan lahan petani juga rendah, akses modal, teknologi dan pasar cukup sulit, kemudian adanya monopoli, kartel pupuk, bibit beras, dan petani juga belum ada korporasi pertanian ya berbasis wakaf. Ini kemudian networknya juga masih lemah. Kita berharap network petani ini tidak hanya nasional tapi juga internasional gitu loh. Jadi tidak hanya kita yang bernetworking internasional tapi juga petani-petani binaan kita usahakan dia punya network juga dengan petani-petani di luar Indonesia gitu. Dan yang ini yang terpenting adalah impor beras kita masih tinggi dan itu terjadi tiap tahun. Padahal kita negara agraris ya, tapi impor beras kita tidak pernah berhenti gitu, bahkan bertambah tiap tahun. Gitu. Ini tantangan kita. Goals yang akan kita tuju adalah kesejahteraan petani, kemudian lahirnya gerakan petani hijrah. Hijrah dari sistem pembiayaan ribawi, juga hijrah dari sistem pola tanam yang menggunakan unsur-unsur kimiawi berbahaya gitu ya. Jadi alhamdulillah kami bertemu dengan beberapa pakar ya, dengan pakar pertanian yang mereka menciptakan pupuk prebiotik ya, yang menihilkan sama sekali pupuk-pupuk kimiawi gitu. Nah ini kita beri nama, kami beri nama Bio MPPI gitu. Dan ini sedang kita cobakan di beberapa tempat. Dari dari profesor yang menciptakan itu, beliau mengatakan, dan itu memang ada hasil uji coba labnya ya, bahwa beras yang dihasilkan itu beliau tidak menamakannya beras organik tapi beras sehat. Karena setelah diuji lab itu sama sekali racunnya tuh 0 ya. Itu udah diuji lab di Sukovindo, itu hasilnya 0. Dan beliau mengatakan pada kita kalau kita membagikan beras yang dengan pola tanam kimiawi, dengan insektisida, pupuk kimiawi, maka kita
sama juga meracuni masyarakat. Nah, itu sampai se-ekstrim gitu. Nah, inilah yang menjadi evaluasi kami, maka kami bersemangat gitu ya untuk menginjrahkan petani di sisi hulunya, baik tadi dari sisi pembiayaan maupun dari proses penanamannya gitu ya. Nah, ini dan berasnya itu nasi yang kita masak itu bisa awet sampai seminggu gitu tanpa harus diangetin. Nah, inilah beliau menamakan beras sehat tadi. Nah, ini akan kita masifkan dan alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan jejaring pesantren di Jawa Timur ya sebanyak 28.000 dan kita ingin mengembalikan juga peran pesantren ke masyarakat karena dulu ya bangsa ini bisa merdeka dan bisa berdiri saat ini adalah berkat peran sertanya para santri-santri yang ikut berperang, ya, ikut berjuang untuk masyarakat. Maka kita ingin mengembalikan ini. Tahap awal adalah santri-santri di pesantren itu menjadi para pendamping petani. Mereka baik mendampingi secara sisi teknis maupun dari sisi keagamaan yang memang mereka udah pelajari sejak lama gitu ya. Makanya mereka kita kerjasama dengan santri itu sebagai pendamping para petani gitu ya. Nah, apa saja berangkat dari Palbem itu, maka ada 6 ya yang kami rumuskan, yaitu di sisi petaninya, pengorganisasian petaninya, mulai dari rekrutmen, edukasi, dan juga pendirian lembaga-lembaga pertanian. Stakeholdernya adalah para gapoktan, kepala desa, dinas pertanian, penyuluh lapangan. Nanti di intern kami itu ada beberapa divisi yang menaungi ini, mulai dari sisi fundraisingnya, kemudian sisi edukasinya, kemudian juga di sisi implementasi programnya. Sehingga terbentuknya jejaring kelembagaan petani, terciptanya angkatan petani muda ya. Karena tadi kita sangat miris ya, dari tahun ke tahun jumlah petani-petani kita tuh turun. Tapi di sisi lain jumlah urban di perkotaan naik gitu. Nah, kita bersemangat agar para urban itu kembali lagi ke desa untuk mengolah lahannya menjadi pertanian produktif gitu. Maka mau nggak mau kita harus membuat contoh dulu pilot project agar keberhasilan ini menggoda para urban itu untuk kembali ke desa seperti itu. Kemudian juga di advokasi. Nah, apa saja aktivitinya dan reform ya, wakaf gitu. Jadi para pemilik lahan yang besar-besar kita edukasi agar mereka mau mewakafkan sawahnya untuk petani-petani kecil. Rata-rata petani yang kami dampingi itu kepemilikan lahannya di bawah 1 hektar Bapak Ibu-ibu. Itu antara 0,2 sampai paling besar itu adalah 0,8 hektar gitu. Dan ini memang yang kita cari karena yang disebut dengan petani miskin, kategori yang kami inginkan itu adalah mereka-mereka yang kepemilikan lahannya kecil, antara 0,1 sampai 0,9 maksimal gitu. Kemudian juga akses saprodi-saprotan, akses modal kita berikan ya pada mereka dalam bentuk pinjaman tadi, dan juga ada yang juga kita berikan secara hibah gitu. Dan stakeholdernya adalah para pemilik lahan, kemudian juga akses modal, pasar, dan insentif pada petani ya. Nah, ini kemudahan akses modal, insentif petani, kemudian juga wakaf sawah bagi petani. Ini mau tidak mau kita juga akan berhubungan dengan DPR dan DPRD setempat karena terkait dengan Perda dan undang-undang yang tentang pertanian, bagaimana kita berkontribusi. Karena mau tidak mau, ketika kita bicara wakaf, ketika kita bicara kedaulatan pangan, maka kita tidak lepas dari undang-undang kepemilikan lahan, undang-undang impor beras, anti monopoli, kartel, dan juga undang-undang yang terkait dengan pertanian, dan juga wakaf itu sendiri. Maka ada bagian regulasi. Kemudian produsen atau korporasi berbasis wakaf ya. Apa yang sudah kita hasilkan tadi, bagaimana kita bisa menampung gabah hasil petani, kita beli dengan harga di atas rata-rata, kita beli dengan harga di atas yang tengkulak berikan agar petani mau menjualkan kepada kita gitu ya. Ya, aktifnya adalah tadi untuk pupuk, bibit, dan juga ada jaminan harga, ada jaminan pembelian gabah. Nah, Litbang kita juga bersama dengan beberapa perguruan tinggi dan juga para ahli tadi yang saya sebutkan, sehingga ada beberapa ahli-ahli pertanian yang alhamdulillah bergabung kita, yang ternyata dari penelitian mitra kami itu, ketika beliau datang ke Belanda, ternyata ditemukan
bibit asli Indonesia ya yang disimpan oleh mereka orang Belanda penjajah itu. Jadi bibit itu menurut beliau dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan 24 ton gitu lah. Rata-rata kan di kita tuh 1 hektar sekitar 5 ton ya, maksimal 7 ton. Nah, menurut beliau ada bibit asli Indonesia itu dengan pengelolaan yang benar ya, tentu itu bisa menghasilkan 24 ton dalam 1 hektar. Nah, apa saja yang diperlukan rekayasa genetik, kemudian juga teknologi irigasi, balai benih sangat mungkin hulunya yaitu pabrik benih, pabrik pupuk, ini memang harus kita ciptakan gitu lah, agar kita tidak tergantung dari luar ya. Kemudian networking petani tadi, jaringan internasional maupun di tingkat lokal. Nah, ini gagasan solusi dan scope of work-nya. Untuk menciptakan kedaulatan pangan, maka kita harus menyediakan modal dan lahan untuk para petani ya. Kemudian juga yang kedua adalah pembelian hasil panen petani gabah basah di atas harga pasaran. Kemudian budidaya pertanian, tadi sisi hulunya, standarisasi benih, pengolahan lahan, tanaman, perawatan pasca panen, pendirian lembaga keswadayaan wakaf desa. Inilah yang akan menghimpun para petani-petani binaan agar mereka memiliki bargaining yang tinggi ya dengan modal dan juga dengan pihak-pihak terkait agar mereka tidak menjadi objek terus seperti itu. Maka mau tidak mau lembaga swadayaan wakaf desa ini menjadi keharusan dalam program-program pertanian kita. Kemudian pabrik pengolahan padi ya agar apa yang sudah kita tampung dari petani, kita beli dari petani itu bisa kita kita produksi sendiri berasnya, karena tadi menjaga beras itu tidak beracun tadi ya, menjaga beras itu tetap sehat, karena akan percuma ketika di sisi pengolahannya kita udah bebas dari kimiawi, ternyata di penggilingan di huller atau dryingnya itu kita menggunakan kimiawi juga, itu akan percuma karena berasnya nanti akan beracun juga. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Mungkin masih banyak kekurangan dan belum memenuhi ekspektasi, saya mohon maaf. Tapi bila ada yang bermanfaat, dan saya berharap mudah-mudahan membawa manfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para audiens, Bapak, Ibu-Ibu semua. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah, dan bila benar itu pasti dari Allah SWT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian ya, terima kasih banyak Pak Edi atas sharingnya ya pada kesempatan ini. Berikutnya kita buka saja ya, mungkin pertanyaan ya, sharing ya, diskusi ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita awali nanti untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, metodenya bisa melalui chat atau bisa juga bisa langsung ya menyampaikan dengan cara bisa menyampaikan di chat gitu, misalnya mau bicara langsung gitu, atau juga raise hand. Nah, nanti kalau yang raise hand ya ini nanti saya kasih akses untuk ini ya, untuk ya bisa. Oke, baik, ini tadi saya ambil dulu ya dari urut awalnya ini Pak Edi tadi sudah ada yang bertanya. Sebentar ya. Ini awal-awal tadi nih ya. Oke, sebentar. Nah, ini dari Pak Rahmat Wijaya ini ada pertanyaan. Kami ingin melakukan perbaikan jalan. Oh, ini secara umum ya. Kami ingin melakukan perbaikan jalan dan bangunan ya dengan biaya cukup besar. Apakah bisa kami menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui kupon donasi yang telah ditentukan, misalnya 100.000 per kupon. Apakah ini termasuk wakaf? Mungkin itu pertanyaan Pak Edi dari Pak Rahmat Wijaya. Ya. Langsung di respon atau ya, langsung aja Pak ya. Baik. Pertanyaannya itu bangunannya berupa apa ya, Pak? Karena sifatnya wakaf itu kan produktif ya, makna hakikinya itu kan dia harus produktif gitu. Sebenarnya apapun bisa ya. Bahkan untuk masjid pun juga bisa untuk wakaf, tapi kalau semangat kita
ingin wakaf itu berkembang secara produktif, maka apapun yang kita himpun dengan dana wakaf dari masyarakat itu memang diusahakan harus ada sisi-sisi produktifnya seperti itu, gitu Pak. Itu mungkin dari saya Pak, dan itu sangat bisa gitu. Dan yang penting adalah bisa pertanggungjawabannya itu kepada masyarakat luas. Dan ini gambaran aja Pak, yang di Bangladesh ya. Di Bangladesh itu bahkan meretailkan wakaf kepada masyarakat, sehingga wakaf yang kelihatan besar itu kan kalau dari bangunan kan pasti biayanya minimal miliaran lah Pak ya gitu. Tapi sama mereka di retailkan gitu dalam bentuk kupon atau sertifikat wakaf, bahkan ada yang juga berbentuk obligasi itu di Bangladesh, tapi saya belum mempelajari secara lebih lanjut ya. Jadi nilainya wakafnya itu kisaran kalau dirupiahkan itu antara 100.000 gitu. Kemudian bahkan ada yang lebih kecil dari itu. Sehingga di Bangladesh yang mayoritas masyarakatnya miskin juga bisa ikut berwakaf. Mungkin seperti itu Pak Rahmat, itu menurut saya sangat bisa. Terima kasih Pak. Oke. Baik. Nah berikutnya ada pertanyaan dari Bu Sri nih ya. Itu kita kalau mau beli berasnya di mana? Udah mau langsung beli berasnya ini ya. Iya Bu. Ya. Kalau di kita itu memang untuk sisi komersialnya belum masif nih Pak. Gitu. Jadi kita menamakannya bukan beli tapi mensedekahkan gitu dalam bentuk program-program. Nah nanti mungkin Pak Yat bisa langsung merespon Ibu Sri tadi ya. Jadi kita bukan menamakannya bukan beli tapi mensedekahkan, dan itu kita bagikan ke masyarakat gitu. Memang secara bisnis belum dimasifkan Pak, masih untuk untuk dibagikan gratis kepada masyarakat gitu dengan dana sedekah. Itu mungkin Pak Eko. Oke ya. Jadi hasilnya itu disalurkan ke Mauquf Alai secara langsung gitu ya. Betul Bapak. Iya. Kalau yang di ini tuh yang di wakaf martnya? Oh, di retailnya Pak ya, di Sodako. Itu jalurnya. Kalau yang di Sodako, ya itu pernah ada. Kita dulu pernah ada retail namanya Sodako Mart ya. Dan itu memang menjual beras hasil tadi petani-petani binaan. Kita pernah menamakannya itu beras cinde. Beras cinde ini beras khasnya orang Blora Pak. Jadi khasnya raja-raja Demak dulu, raja-raja Islam. Ini sedikit bicara sejarah ya. Di Blora itu kan tempat pelariannya Aryo Penangsang Pak ya. Jadi dulu waktu Kerajaan Demak itu ada perselisihan antara Aryo Penangsang, muridnya Sunan Giri itu, dengan Mas Krebet ya, Joko Tingkir ya, dengan Joko Tingkir. Nah itu mereka Aryo Penangsang lari ke Blora itu, dan salah satu makanannya adalah tadi beras cinde gitu. Memang berasnya itu benar-benar beras raja. Orang sana menyebutnya beras raja. Berasnya tuh halus, pulen gitu ya, dan bersih tanpa pakai pemutih gitu. Ini mungkin sedikit aja sharing Pak. Dulu pernah kita jual beras itu, beras cinde. Itu mungkin Pak Eko. Nanti dari sisi outputnya juga akan ke situ berarti ya. Iya, memang masif gitu ya. Setelah produksi ya, betul. masif nanti menjadi bagian dari istilah bisnis wakaf juga gitu kan ya. Iya, betul Pak. Beras itu jadi bisnis wakaf. Siap. Ini ada yang mau bertanya langsung. Kita buka aja ya. Nah, ini yang mau bertanya langsung ada Pak Ahmad ini ya. Saya buka Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Silakan Pak Ahmad di unmute ya. Ini share screen-nya saya stop ya Pak Edi ya. Oh iya Pak. Ya, silakan. Stop share ya. Ya. Oh ya udah. Silakan Pak. Silakan Pak Ahmad yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas kesempatannya. Pak Edi, ya mudah-mudahan saya Ahmad Pak Edi dari pesantren Darul Ulum. Kebetulan saya lagi baru merintis nih, dan saya juga sudah bekerja sama dengan Pak Eko baru-baru ini. Pak Eko, tadi saya yang settingan. Oh iya. Ya, jadi ya saya sangat tertarik dengan paparan tadi Pak Edi gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi gitu kan, karena memang
dari pesantren Darul Ulum pun ke depannya untuk wakaf produktif itu memang ke pertanian gitu kan. Nah, memang lokasinya di desa gitu kan. Jadi itu mudah-mudahan kita bisa bersinergi. Terus kalau dilihat dari paparan yang tadi itu sebenarnya kayaknya dari dulu-dulu juga permasalahannya emang seperti itu gitu Pak Edi. Kalau saya lihat di masalah pertanian yang seperti itu gitu kan. Nggak ada sesuatu yang bagi saya yang baru gitu kan. Nah ini mudah-mudahan saya juga bisa gitu menggerakkan pertanian di pesantren itu. Jadi mungkin tambahan Pak Edi gitu kan. Sebenarnya masalah pertanian itu kan bukan masalah di beras aja gitu kan. Karena betul, Pak. sekarang untuk meningkatkan gitu kan harkat derajat petani kan, kalau dari pertanian itu kan bisa ekstensi pertanian atau intensif pertanian gitu kan. Kalau untuk perluasan sepertinya enggak gitu kan untuk sekarang ini, dan bahkan kan itu buruh tani gitu kan. Nah makanya itu kan kita harus mulai gitu kan. Kalau melakukan pendampingan itu memang harus spesifikasinya gitu, jangan terlalu condong ke padi gitu kan kalau menurut saya gitu kan. Makanya harus cari produk-produk yang memang dengan tanah yang kecil gitu kan, tetapi memang hasilnya yang besar. Berarti kan punya daya jual yang tinggi gitu kan. Itu kan pemilihan produk pertanian itu yang memang yang utama. Nah, di situ gap dari petani gitu, Pak. Ini Pak Edi, mungkin kalau saya lihat itu karena petani itu minim informasi, minim teknologi. Padahal di situ ada penyuluh pertanian gitu kan, di tiap kecamatan tuh ada. Tapi kalau saya lihat itu di petani, kalau saya ngobrol itu ternyata nggak nyampe juga gitu kan. Gitu kan, saya juga nggak tahu kemana. Jogja ke Solo itu sekarang di dalam dulu tuh sawahnya luas, sekarang udah nggak ada juga gitu. Itu mungkin ya. Nah sekarang makanya mudah-mudahan bisa bersinergi nih Pak Edi gitu kan. Saya lihat itu nanti pendampingannya itu harus dilihat dari produk apa sih yang memang harus yang punya pasar yang menjanjikan gitu kan itu. Dan saya sendiri terus yang susah itu ternyata memang biaya produksi pertanian itu tinggi sekali gitu kan. Saya coba bertani, aduh ternyata agak berat gitu kan. Itu berat gitu kan. Kalau kita lihat biaya produksi sangat tinggi, terutama biaya pekerja gitu kan, itu agak berat gitu kan. Gitu. Saya coba pun gitu kan, ternyata di situ. Nah itu apalagi petani yang punya lahannya sedikit gitu kan, dia bingung juga nanam apa gitu kan. Nah itu aspek informasi itu mungkin Pak Edi gitu kan yang bisa kita lihat gitu kan. Jadi kalau beras itu sekolahnya agak susah gitu kan. Jadi aspek informasi produk apa sih memang yang harus ditanam petani gitu kan. Bibitnya juga harus disiapkan, teknologinya, cara tanamnya kita harus dampingin gitu kan, sampai pasarnya jelas gitu kan. Dan terus dilihat karena kalau sendiri-sendiri gitu kan susah juga gitu kan. Kalau saya lihat itu produk pertanian itu harus memenuhi kuota pasar juga gitu kan. Kadang-kadang itu kan kita nanam itu petani itu beda-beda gitu kan, tidak tersentral gitu kan. Akhirnya dia kalau mau kirim ke pasar pun gitu ongkos produksinya itu terlalu besar karena kuotanya sedikit gitu kan. Nah itu mungkin pendampingan itu yang harus dipikirkan juga gitu kan kalau saya lihat itu. Jadi kita harus bikin sistem yang memang di tiap daerah itu apa sih yang cocok gitu. Produk apa yang harus dikembangkan, dan itu harus seragam gitu kan. Itu harus seragam karena nanti kalau kuotanya mencukupi gitu kan, itu juga pasar juga sebenarnya kan banyak kan kendala sekarang kalau mau impor misalnya.
ternyata kuota kita nggak bisa penuhi gitu kan. Iya. Ya karena memang kita tanamnya itu beragam. Mungkin itu ya gitu kan. Nah ini saya coba gitu kan di pesan ini sebenarnya saya lagi merintis gitu kan alpukat. Nah seperti alpukat itu saya lihat gitu kan dibandingkan padi atau kopi ternyata memang potensinya lebih tinggi dan kita memang di pesantren mungkin belum aware juga ke sana gitu kan kalau saya lihat gitu. Padahal ada beberapa produk alpukat yang memang nilai jualnya itu tinggi gitu kan. Nah ini mudah-mudahan saya bisa bekerja sama di proyek alpukat ini karena terus terang pesantren kami itu keteteran juga dengan biaya produksinya kan sementara ini kan masih swadaya dari kita aja gitu kan. Tapi ya karena memang kita tidak punya sumur bor gitu kan akhirnya mengandalkan hujan. Nah tahun ini kemarau panjang sekali akhirnya banyak yang mati gitu karena itu mudah-mudahan bisa difasilitasi kita bisa silaturahmi lebih lanjut juga gitu kan. Saya punya program itu alpukat gitu kan karena kalau saya lihat itu ternyata pasarnya itu cukup luas gitu kan apalagi kalau kita lihat alpukat impor gitu kan. Nah sebenarnya alpukat impor itu pasar di restoran-restoran mewah itu laku juga, padahal harganya kan mahal sekali kan 200.000 gitu kan. Kalau saya lihat di Australia itu kan nanam cuma satu varietas aja, cuma alpukat khas aja gitu kan, atau di Amerika Latin cuma alpukat WRT aja gitu. Dan memang diimpor ke Indonesia ternyata laku gitu kan. Nah, padahal kita juga punya alpukat Miki gitu kan, alpukat luang yang varietasnya cukup tinggi dan rasanya juga tidak kalah gitu kan. Nah itu mungkin saya harapkan nanti kita bisa bersilaturahim lebih lanjut nih gitu kan dengan Pak Edi gitu kan karena saya juga butuh masukan juga dengan pendanaan itu ternyata cukup besar gitu kan. Ini saya rasa petani yang lain pun sama gitu kan. Itu aja mungkin Pak Eko, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik langsung Pak Edi. Baik Pak Ahmad, terima kasih opininya dan juga masukan-masukannya. Betul Pak, saya sepakat dengan Bapak. Memang idealnya kita sebagai umat Islam tuh harus bisa memenuhi semua produk harian kita ya, baik itu pangan maupun yang lain-lain. Nah itu memang idealnya seperti itu. Agar kita tidak bisa didikte oleh bangsa lain, agar tidak bisa didikte oleh ya orang-orang yang membenci. Jadi kita harus ada kemandirian seperti itu. Nah, memang saat ini kami bertahap nih Pak Ahmad, karena kalau melihat problem itu kan banyak banget ya. Jadi kita harus memprioritaskan mana-mana yang bisa kita kerjakan dahulu dan mana yang kira-kira dan itu spesifik dengan padi tadi. Nah, tadi betul lahan pertanian makin lama makin menurun. Karena apa tadi? Karena bertani padi dalam hal ini itu sudah tidak menarik lagi untuk para petani gitu. Kenapa tidak menarik? Karena tadi ketika tanam dia pinjam, ketika panen niatnya memang di sisi pengadaan pupuk dan bibitnya itu kesulitannya. Kemudian juga mereka masih menggunakan cara-cara kimiawi tadi gitu. Nah, dengan bertemunya kami dengan ahli tadi ya, dengan profesor tadi itu pupuk probiotiknya itu bisa meningkatkan produksi pertanian yang tadinya 5 ton gitu ya per hektar itu bisa menjadi 10 sampai 12 ton gitu. Nah ini memang masih di kami pun masih dalam ini Pak, dalam pilot project gitu. Project mudah-mudahan di Januari atau Februari ketika panen ini udah bisa kita lihat hasilnya. Nah di Karawang misalkan itu kami uji cobakan. Bahkan di salah satu ketua perhimpunan petaninya itu mengatakan, Pak ini kalau berhasil, insya Allah 1.000 anggota petani saya kita ikutkan di sini gitu. Nah memang masalah kita seperti itu ya Pak. Jadi kita memang harus mencoba dulu nih. Mencoba ketika berhasil baru mereka akan ikut seperti itu. Nah ketika mereka melihat bahwa pertanian itu bisa benar-benar menguntungkan ya dari sisi mereka
penghasilan mereka, insya Allah mereka juga akan kembali lagi ke pertanian gitu. Nah itu Pak, dan ini sangat mungkin kita bersinergi Pak dengan produk-produk lain, karena memang harus itu jadi keharusan kita bersinergi dengan banyak pihak untuk menghidupkan wakaf ini dan juga membumikan wakaf ini di Indonesia. Ini itu Pak Ahmad. Terima kasih. Ya, oke, baik. Makasih banyak ya Pak Ahmad ya, atas pertanyaannya. Dan nanti bisa disinergikan ya untuk pola-pola pertanian ini, karena memang ternyata PR di pertanian ini banyak juga ya ternyata ya. Melihat ininya ya, stakeholdernya juga, komponennya, dan ya mudah-mudahan ini bagian ikhtiar kita ya bersama. Baik, berikutnya ini ada, saya ambil dari chat dulu ya, pertanyaan dari chat. Ini apa namanya, sebentar ya. Ini dari Pak Lukito ya, dari Pak Lukito ini pertanyaan, Pak Edi, kami sangat tertarik dengan apa, pupuk biotik. Apa nama sebenarnya pupuk tersebut? Penemunya, profesornya siapa? Di mana kami bisa mendapatkannya? Nah ini ya. Jadi dari Pak Lukito itu ya. Pupuk atau bibit tadi ya? Bibit ya? Pupuk Pak, cair. Pupuk ya. Nah, oke. Silakan Pak. Ya, ini kalau Bapak pernah dengar namanya itu Pak, sangkuriang Pak. Sangkuriang. Ya, ini udah kita cobakan di beberapa tempat. Memang kami sendiri masih nunggu hasilnya, dan juga ada di Malang itu juga ada, dia memang keahliannya di bibit ya, bibit dan pupuk. Itu yang baru kami cobakan di beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, ini proyek awalnya memang di 500 hektar ya, 500 hektar sawah, bersama dengan santri-santri sebagai pendamping petani. Mungkin itu Pak Eko yang bisa saya jawab. Oke, baik. Itu ya Pak Lukito ya. Baik, berikutnya ini dari Pak Dr. Hasoni ya. Jadi menyampaikan kita di koperasi ada produksi pupuk organik dengan bioteknologi. Jika mau sinergi dengan ACT, apa saja yang harus disiapkan? Karena setiap penjualan kita sisakan juga untuk wakaf. Sebaiknya kita ketemu aja kali ya Pak, nanti bisa temukan dengan bagiannya gitu. Oh iya, gitu Pak. Siap ya. Nanti Pak Dokter bisa di follow up ya Pak Dokter ya. Baik, berikutnya kita dari chat dulu ya. Nanti yang mau berbicara langsung silakan ya, di chat atau raise hand. Kemudian dari apa namanya, Pak Egi ya, Pak Egi ya. Ya, jadi izin bertanya, warung wakaf dan sodakomat apa masih aktif? Ada 2, ini dari Bu Mirfat ya. Warung wakaf dan sodakomat apa masih aktif? Ada 2 warung wakaf dan sodakomat yang saya tahu sekarang tutup. Boleh tahu kendalanya kenapa ya? Kalau memang ya gitu. Ya. Nah ini kan seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya Pak, bahwa di global wakaf itu kan ada 2 kaki ya. Satu sisi bisnisnya dan satu di sisi sosialnya. Nah kalau di saya memang fokusnya yang di sisi sosialnya Pak. Gitu. Mungkin nanti terkait dengan kendalanya apa, ini juga mungkin harus saya pastikan dulu ke teman-teman yang mengelola ini di global corporation. Itu mungkin Pak Eko ya. Oke, siap. Baik, yang berikutnya dari Pak Faisal nih ya. Pak Edi mau tanya, saya dengar bangun pabrik air ya dengan sedekah dan zakat. Tolong infokan kerja lewat di desa itu apa contoh negara lain? Ya. Mungkin bisa dipahami. Ya, bisa. Kalau pabrik airnya, lumbung air wakafnya, kami nyebutnya lumbung air wakaf. Ini dengan dana wakaf Pak, kita bangun. Ya, baik dengan dana wakaf maupun ada perusahaan air yang mewakafkan saham kita gitu, baik itu dari 10% gitu. Nah, maka mereka yang sudah mewakafkan sahamnya misalkan berapapun nilainya 10% itu kita anggap sebagai bagian dari lumbung air wakaf itu gitu. Jadi
Dan sedangkan dana zakatnya itu untuk untuk distribusinya. Gitu. Jadi seperti itu Pak Eko. Jadi dana wakaf. Kalau konsep yang ini, yang itu kan saya juga lihat ya di yang pabrik ya. Berarti itu pabrik air minumnya itu sudah diwakafkan gitu ya? Ya, ada yang wakafkan walaupun nilainya misalnya 10%, 20% itu. Oh, itu tidak hanya satu tempat, beberapa tempat berarti ya? Di beberapa tempat. Nah, memang kita di 2021 ini berencana memang bikin sendiri pabriknya seperti itu, Pak. Jadi full atau wakaf mengakuisisi pabrik-pabrik yang udah ada gitu. Oh, yang berjalan ini ya, wakaf sahamnya begitu ya? Iya, betul. Memang kalau sekarang ini ACT belum memiliki 100% pabrik airnya gitu. Masih tadi ada perusahaan air tersebut mewakafkan kita 10% dan kita produksinya di pabrik tersebut seperti itu. Itu dari sisi karena belum full ya. Iya, belum full. Bayangan saya itu kan dari sisi konsepnya memang kita ibaratnya pabriknya ini wakaf gitu kan. Yeah. Kemudian outputnya itu ada dua, berarti kan ada yang sifatnya komersil, kemudian ada yang sifatnya sosial kan. Kalau outputnya kita untuk sosial semua Pak, dibagikan dengan dana gitu. Tidak ada yang dikomersilkan. Berarti yang karena ini sifatnya belum full ya. Oh, belum full, iya betul. Karena sifatnya belum full berarti yang ada dua, betul. Ya, yang disalurkan itu mau mauquf alih langsung gitu ya. Iya, betul. Oh iya, oke. Berarti kan ini karena belum full tadi ya. Berarti betul, ini Pak. Jadi proyek ke depan nih bisa full ya. Jadi mudah-mudahan bisa full, kita 100% gratis. Siap. Oke. Baik. Ya. Baik, untuk yang mau kontak itu ada ya, bisa hubungi. Ada yang mau bertanya langsung? Siapa? Nah, tadi pertanyaannya sudah ya. Oke. Dari siapa tadi yang mau bertanya langsung? Khalid ya, Pak Agus Khalid ya. Oke, silakan Pak Agus. Silakan di-unmute. Silakan Pak Agus Khalid ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ini luar biasa Pak, ini baru bagi saya ya. Ini wakaf produktif ini. Nah ini pertanyaan saya Pak, ini kan ada wakaf Mulia Institut Pak ya? Iya. Nah, ini sudah berapa lama berjalan? Lalu yang kedua, program yang sudah nyata di masyarakat seperti apa? Itu saja Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Baik. Nah, ini tanyanya ke Wakaf Mulia Institut ya, berarti. Baik, kalau untuk Wakaf Mulia Institut ini Pak Agus Khalid, ini kita baru berdiri kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun ini. Kalau genapnya Januari ya 1 tahun. Dan Wakaf Mulia Institut ini memang didirikan sejak awal konsepnya memang kita melakukan proses edukasi ya. Jadi wilayah gerak kita itu di edukasi ya, jadi kita mengedukasi masyarakat ya berkaitan tentang wakaf ya. Kemudian juga yang kedua aktivitasnya adalah kita membantu masyarakat untuk menyalurkan ya wakafnya ini. Nah, yang penyalurannya ini kita salurkan ke nazir mitra dari Wakaf Mulia Institut. Nah, di antara nazir mitra kita ini di antaranya Global Wakaf ya, Global Wakaf ini bagian. Jadi dan beberapa nazir yang lain ya. Nah, jadi memang kalau Wakaf Mulia Institut ini lebih kepada ini ya, edukasi, kemudian fundraising, kemudian disalurkan. Nah, kemudian memang dari sekarang aktivitas kita juga ya kita mendampingi yayasan-yayasan pendidikan ya untuk mengembangkan wakafnya ya, termasuk bagaimana fundraisingnya dan seterusnya ya. Maka ini yang kita sebut dengan nama kolaborasi ya, bagaimana kita mengoptimalisasi potensi-potensi yang ada. Nah, gitu. Mungkin begitu ya Pak Agus ya untuk dari sisi ini. Nah, karena memang wakaf mulia bukan nazir ya, jadi kita tidak secara langsung, nah tapi kita mensupport nazir-nazir yang ada. Nah kalau untuk nazir-nazir ini udah banyak ya, mungkin nanti bisa lihat di website kita di mawakaf.com ya kalau untuk program ininya. Dan insya Allah dengan Global Wakaf ini kita juga punya ada website khusus nanti Kemensun ya, terutama untuk program
apa namanya ketahanan pangan ya. Nanti akan ada yang akan kita launchingkan juga ya. Dengan Pak Edi sendiri, Kuncoro apa sudah Gimana Pak? Gimana Pak? Maaf. dengan Pak Edi sendiri apakah program itu berbarengan atau bagaimana Pak? Dengan Maksudnya program global wakafnya ya? Iya, dengan Pak Edi. Oh ya. Oh iya ya. Baik Pak. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, di Global Wakaf itu sudah ada beberapa program wakaf. Yang pertama, lumbung air wakaf ya. Lumbung air wakaf yang produksi air minum wakaf yang kita bagikan secara gratis. Kemudian ada lumbung ternak wakaf. Ini ternak ya, itu kita masih fokus di domba ya, kambing. Persiapan kurban ya. Jadi kita tidak balik kemana-mana. Dan sekaligus ini sebagai tempat budidaya pemuliaan bibit ya untuk domba-domba kambing-kambing khas Indonesia ya. Seperti itu. Ini yang terbesar memang masih di satu tempat di Tasikmalaya. Kemudian di kami juga ada sahabat UMKM. Ini bantuan modal untuk para UMKM. Tahap awal kami menamakannya sahabat UMI, sahabat Ultra Mikro Indonesia ya. Dengan pola sedekah modal udah ada 5.000 penerima manfaat. Modal usaha UMKM. Ini polanya memang Kordul Hasan ya. Ini udah ada sekitar 1.500 penerima manfaat. Kemudian ada lagi berisi beras untuk santri dari hasil huler yang kita dirikan itu. Berasnya salah satunya kita bagikan kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Itu Pak beberapa program yang udah kami jalankan. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ada lagi yang mungkin ingin bertanya secara langsung? Ini kita bisa liatin ininya ya, yang program ini ya, lumbung ternak wakaf gitu ya Pak. Ini kita bahas untuk referensi teman-teman juga. Kita lihat di YouTube-nya ya. Nah ini contohnya. Menyambut Idul Adha 2019, para peternak di Lumbung Ternak Wakaf atau LTW Binaan Global Wakaf kembali mempersiapkan ternak-ternak terbaiknya. Sebagian hewan ternak tersebut telah mereka rawat 1 tahun belakangan, persisnya usai Idul Adha tahun lalu. Salah satu LTW yang tengah bersiap menyambut Hari Raya Kurban tahun 2019 adalah LTW yang terletak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Harun Susanto dari tim pengelola LTW Blora menyatakan, tahun ini ada peningkatan jumlah domba kurban yang diternak di LTW Blora. Ada penambahan beberapa peternak itu. Kalau tahun lalu kita kan targetnya 4.000 domba, sekarang jadi 5.000 domba. Domba-domba di LTW Blora diberikan pakan khusus yang terbuat dari campuran ampas kedelai dan rumput. Kemudian bahan tersebut difermentasi. Makanan inilah yang membuat berat domba cepat naik. LTW Blora menargetkan berat kambing ketika keluar dari peternakan mereka pada Idul Adha nanti berkisar antara 27 sampai 35 kg. Dengan kualitas yang baik ini, harga yang diberikan untuk setiap kambing pun bersaing karena pengelolaan yang terencana. Kita bisa murah karena pakan kita sebagian adalah sisa-sisa dari limbah pertanian dan sebagian limbah pabrik juga. Artinya barang-barang yang sebenarnya terlihat tidak terpakai seperti jerami kering, jerami sisa-sisa panen di sawah itu bisa kita maksimalkan. Termasuk limbah dari LPB juga, dari sisa limbah dari proses penggilingan padi itu.
Limbah itu dalam arti untuk manusia, kalau untuk hewan ternak sebenarnya itu proteinnya masih lebih dari cukup. Lumbung ternak wakaf Blora tersebar luas di 11 desa dan 3 kecamatan di Kabupaten Blora. Adapun jumlah peternak binaan Global Wakaf berjumlah 38 orang. Dengan kata lain, program ini telah memberdayakan total 181 masyarakat yang bekerja di seluruh kandang LTW. Sementara itu, kebersihan menjadi salah satu faktor yang dijaga dalam merawat domba-domba di LTW. Secara rutin, domba-domba ini dimandikan untuk menjauhkan dari potensi penyakit dan menghilangkan aroma tidak sedap khas domba. Kalau kambing itu kalau istilahnya badannya kotor kan, ya dipegang aja kan lengket, warnanya kekuning-kuningan, nah itu keringatnya tandanya udah banyak. Itu pun kalau nggak dimandi-mandi kan makan kurang segar gitu lah, saya ambil gitu. Terus kalau saya cuci, saya mandiin, udah saya basahin. Kalau udah kan kalau udah puasa kan keringatnya dan netes tuh kuning-kuning lah. Kalau udah basah, saya pakai itu, saya kasih deterjen apa itu, setelah bersih dia kan kelihatan enak. Oke. Ya. Baik, itu ya. Ini di antara contoh ya dari program yang sudah berjalan ini ya. Ya. Baik. Kita lanjut mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dermawan. Halo, ketemu lagi sama aku Intan. Hari ini aku lagi Baik. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung atau ini? Oke, ini dari Bu Mirfat ini ya. Pertanyaannya, ini ya, pertanyaan dari Bu Mirfat dulu ya. Izin tanya, Pak Edi, LTW dan LBW sudah ada di daerah mana saja? Untuk LTW di daerah Tasikmalaya ya, memang rencananya kita mengembangkan untuk beberapa daerah. Jadi makanya dana yang terkumpul kan memang belum besar ya, belum bisa mencukupi ini. Mungkin nanti dengan teman-teman di Wakaf Mulia bisa bersama-sama mengkampanyekan ini agar LTW-LT itu bisa berkembang di berbagai daerah yang memang di beberapa lokasi sangat potensi ya untuk mengembangbiakan baik kambing maupun sapi. Gitu. Kemudian LBW, lumbung beras, ini kita masih punya satu nih di Blora gitu ya, masih punya satu. Memang harapannya sudah ada lahannya di Karawang. Nah, yang kebutuhannya memang untuk pembangunan pabriknya. Ini mungkin juga nanti bisa disinergikan dengan teman-teman dari Wakaf Mulia untuk memasifkan kampanye agar lumbung beras itu bisa juga berdiri di Karawang dan juga di berbagai tempat. Itu Pak. Terima kasih. Siap. Oke. Ya. Baik. Berikutnya ini dari Pak Egi ya. Tadi sudah belum ya. Assalamualaikum. Apakah yang memberi wakaf bisa membantu memasarkan hasil pertaniannya? Oh, sangat bisa Pak. Sangat bisa. Bisa. Kalau itu sifatnya bisnis, nanti saya temukan dengan teman-teman di Global Wakaf Corporation yang mengelola unit bisnisnya. Gitu. Insya Allah bisa Pak Eko. Oke, siap. Bisa ya Pak Egi ya? Insya Allah bisa Pak. Oke, nah tadi ini berikutnya dari Yuyun Sunaryati. Ketahanan pangan dititik beratkan pada komoditas apa? Ya, bidang pertanian atau peternakan. Ya, kita sekarang ini masih fokus di pertanian padi karena itu kebutuhan pokok Indonesia ya Pak, beras, dan juga di peternakan LTW. Baru di dua itu Bu. Nanti di beberapa rencana sih kita ada sekitar 20 komoditas, tapi ini tentu bertahap ya Pak ya. Yang baru kita fokuskan saat ini di dua itu. Kalau dari sisi progresnya bagus yang untuk yang LTW ya Pak ini. Iya, kalau ya LTW yang progresnya udah terlihat, tapi kami semua sih berkeyakinan untuk yang padi ini dengan pola-pola tanam terbaru dan juga pupuk probiotik ya itu
insya Allah kami berkeyakinan ini bisa meningkatkan secara signifikan hasil produksi pertanian padinya. Gitu, Pak Eko. Dulu kan waktu kurban itu ada global kurban gitu ya? Iya, ada global kurban. Sinergi LTW tadi ya? Iya, betul. Bagian di sisi hilirnya global kurban itu. Oke, siap. Ya. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung? Saya persilakan, masih ada waktu 5 menit nih kalau mumpung Pak Edi ya di sini. Silakan tanya selengkapnya ya. Oh ya, ini ada ini ya dari Bu Yuyun ya. Kami sedang mengembangkan sorghum. Ya, apakah bisa bermitra? Ya, bisa Bu. Silakan nanti bisa datang ke kantor kami, nanti bisa bicarakan secara teknisnya. Lanjut. Oke ya. Tadi sudah diberikan juga ada kontak dari Pak Yayat ya, juga bisa dari wakaf, atau kalau Pak Edi mungkin bisa dimasukkan di chat ya. Iya. Ya. Satu lagi yang mau bertanya langsung nih. Oh iya, sudah resen ya. Silakan Pak Dokter Kasoni. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Eko, Pak Edi yang terhormat, Pak Edi. Saya melihat ACT ini kan sudah pernah saya ikutin juga ya, baik dari hulu dan hilirnya. Kebetulan kita kan di produksi kita di koperasi ada yang bisa dimanfaatkan di hulu oleh ACT maupun di hilirnya. Nah sekarang potensi mana yang lebih banyak di ACT ini ya? Ya karena kita juga fokusnya kan di koperasi agriculture, pertanian dan pupuk tadi itu ya. Kita punya pabrik juga ya. Yeah. Kalau untuk yang di hilirnya, tentu kebetulan Pak Edi kan di bagian sosialnya, di bagian hilirnya ya. Nah itu saya melihat potensi yang lebih banyak, yang lebih besar nih, yang bisa kita ikut bersinergi bermitra itu Pak Edi. Terima kasih. Yeah. Kalau di bagian saya kan lebih ke makuf alainya ya Pak. Mungkin yang program yang udah pernah dijalankan dan masih dijalankan saat ini itu di operasi beras gratis, itu beras untuk para kaum mustahik dan juga makuf alai gitu Pak. Itu mungkin Pak yang di sisi masuk besar di situ. Kalau yang untuk kurban memang di penyiapan hewan-hewan kurban ya, tapi itu sifatnya kan setahun sekali ya, setahun sekali. Kemudian kalau untuk air minum wakaf itu memang bagian saya yang membagikan, tapi untuk diproduksinya di bagian tadi, di bagian unit bisnisnya. Itu Pak Eko jawabannya. Siap. Gitu ya Pak Dokter. Jadi nanti bisa juga diskusi dengan Pak Yayat juga ya. Nanti sinerginya dengan yang sifatnya hulu dan hilirnya ini ya, karena kalau di global wakaf kan memang sudah sangat ini ya, detail untuk pengembangannya. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya ya, secara langsung boleh ataupun berupa chat. Kelihatannya di chat sudah ini ya, sudah. Ini tadi untuk slide-nya para peserta minta dibagikan. Nanti bisa ya Pak Edi ya? Bisa Pak. Nanti saya kirim ke mana ya? Ya nanti lewat Pak Yayat aja. Oh lewat Yayat ya, baik, nanti saya kirim. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, ya sharing juga boleh ya. Jadi memang forum wakaf mulia ini kita ngobrol santai ya, karena bisa jadi kan ada juga ya ide-ide ini, mumpung global wakaf nih yang memang berpengalaman ya dalam hal eksekusi program-program wakaf ya, siapa tahu bisa disinergikan gitu ya. Baik, silakan ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya langsung atau melalui chat juga silakan ya. Ini pertanyaannya, kantor dari Bu Mirfat ya, kantor global wakaf di mana? Nah, di mana di Menara 165 Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Lantai berapa Pak Edi? Lantai 9 dan 11. 11. Kalau global wakafnya itu di lantai 9-nya. Lantai 9 ya. Ya, Menara 165. Menara 165 Cilandak, Jakarta Selatan. Oke. Baik, silakan. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oke ya. Pastikan Bapak Ibu yang
yang ingin mendapatkan materinya tadi bisa absen ya, nanti akan di-share oleh admin. Hari Senin ya nge-share-nya, karena ini adminnya libur ya. Nanti hari Senin akan di-share untuk materinya. Oke, ini ada pertanyaan ini ya dari nah ini dari Zulrifan Nur ya. Assalamualaikum. Ya, kami membina 200 ibu-ibu yang terjerat rentenir. Apa bisa bekerja sama? Ya. Sangat bisa, Pak. Di daerah mana itu, Pak? Nah, Pak Zulfiran mungkin bisa bertanya langsung ya. Mungkin bisa sekalian sharing ya. Pak Zul ya, silakan. Ya. Oh, di Kalimantan Selatan ya, Pak ya? Ya, Kalimantan Selatan. Kalau mau di-unmute silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, Ustadz, terima kasih. Jadi kami sendiri memang mengelola membina pedagang kecil ya selama ini sekitar 200 orang. Banyak Pak ya. Memang dan kemungkinan akan bertambah karena setelah COVID ini makin banyak yang gulung tikar juga dan juga terjerat riba, rentenir segala macam gitu, Ustaz. Yeah. Memang selama ini kita bekerja sama dengan Basnas lokal ya, Basnas di Tabalong sendiri. Cuma memang supportnya masih kita karena permintaan untuk membentuk kelompok baru ini masih tinggi, jadi Basnas tataran juga nih Basnas lokal kami ini di Tabalong. Memang sistemnya kita majelis taklim mingguan dengan sistem semi tanggung renteng, Ustadz. Iya. Jadi kelompok usaha di sekitar 5 orang kita berikan pinjaman kebajikan. Itu pinjamannya sekitar 10 bulan. Dilunasi tiap pekan gitu. Dicicil tiap pekan gitu di sistem tanggung renteng seperti itu. Di setiap pertemuan kita ada pelatihan kewirausahaan juga dan juga pelatihan keterampilan, kita beli hasil pelatihannya terus kita bagikan dengan dana zakat ya, ada dana zakat dan infak, kita bagikan program sosial gitu, Ustaz. Seperti kemarin kita bagikan masker, APD itu hasil dari keterampilan ibu-ibu gitu. Mungkin singkatnya seperti itu sih, Ustaz. Di program kami. Insya Allah sangat bisa, Pak. Nanti kita bisa bicara lebih lanjut ya. Memang kan yang kami tanya ini masih banyak ya, dan masih nunggu antrian. Nanti tahap pertama kita bisa diskusi dulu Pak di kami dengan teman-teman saya nanti yang nangani UMKM. Nanti baru saya hubungkan ke cabang ACT Kalimantan Selatan. Dan untuk UMKM itu memang udah jalan sih ya. Kita ada beberapa yang sudah kita dampingi dan juga kita berikan bantuan. Itu pedagang-pedagang yang di perahu-perahu itu, Pak Zul, pedagang perahu. Alhamdulillah kalau Pak Zul udah ada kelompok itu udah laras banget, kita udah bisa bersinergi. Insya Allah, Pak Zul. Ya. Oke ya, baik. Baik, nanti bisa dilanjut ya Pak Zul untuk sinerginya ya. Oke, baik, berikutnya ada pertanyaan ya dari Bu Mimi ya. Dana wakaf itu kan harus abadi ya. Untuk pembelian ternak di lumbung ternak wakaf itu berasal dari dana wakaf atau dana apa? Atau mungkin untuk pengolahan lumbung beras wakafnya dari dana apa? Gitu. Ya. Baik Pak. Jadi di lumbung ternak itu kita ada beragam dana Pak ya. Walaupun itu namanya wakaf itu kan karena semangatnya wakaf itu. Jadi di situ juga ada dana zakat, kemudian juga ada dana kemanusiaan CSR yang memang dikhususkan dialokasikan dari donornya itu untuk lumbung ternak gitu ya. Nah ini kami namakan wakaf. Khusus yang untuk dana wakaf ini saya jelaskan, betul memang dananya itu harus abadi. Jadi di pembuatan kandang, kemudian juga di pembelian hewannya itu dengan dana wakaf itu ada juga yang kami beli dengan dari dana wakaf. Nah, karena ini kita udah ada pasarnya kan ya, kami kan sudah ada pasarnya di kurban itu yang paling minimal banget itu kan setahun sekali. Kami juga ada penjualan di akikah. Nah, di penjualannya itu tentu ada marginnya di situ, gitu loh. Nah, marginnya itu kan untuk untuk pengelolaan, untuk sedekah kerjanya masyarakat sekitar, gitu ya. Yang alhamdulillah dengan adanya lumbung ternak wakaf itu
beberapa dari masyarakat di sekitar kandang yang dulunya urban ke Jakarta, kemudian kota-kota besar di Indonesia, mereka balik lagi, Pak. Gitu. Balik lagi karena tadi adanya pekerjaan di lumbung ternak tadi ini. Gitu. Nah, ini mungkin tambahan penjelasan. Seperti itu, jadi di LTW itu dananya ada yang zakat, ada dana kemanusiaan, dan juga ada dana wakafnya. Untuk dana zakat dan kemanusiaan memang oleh donaturnya, oleh muzakinya dikhususkan untuk lumbung ternak wakaf. Sedangkan dana wakafnya tentu akan diproduktifkan, gitu ya. Hasil keuntungannya tadi untuk beberapa program dan juga untuk pengembangan program LTW agar cepat membesar. Itu mungkin Pak Eko penjelasannya, Bu. Oke, berarti itu untuk dana wakafnya berarti wakaf apa itu? Wakaf melalui uang apa wakaf uang? Wakaf melalui uang itu, Pak. Melalui uang ya, berarti untuk ininya ya apa kandangnya begitu ya? Iya. Infrastrukturnya wakaf melalui uang. Gitu. Iya. Terus tadi untuk modal ininya apa namanya? Modal kambingnya atau dombanya? Itu ada yang tadi ada 3 jenis itu, ada yang dana wakaf juga seperti itu. Oh ada ya, jadi ada ini ya, saling sinergi ya. Iya betul. Oke, siap. Baik itu ya Bu Mimi ya. Baik berikutnya ini dari Bu Yuyun ya, Sunaryati, banyak lahan perkebunan yang digarap bersama masyarakat. Nah, bagaimana ya supaya petani penggarap bisa berkebun dan hasil kebunnya bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan? Iya. Bisa berkebun dan hasil kebunnya bisa menjadi bagian dari ketahanan pangan. Iya. Kalau di tingkat petani kan ini polanya yang kami jalankan, Pak ya. Ada yang memang dia pemilik lahannya gitu ya. Karena kami lahannya kan yang sudah kita jalankan itu petaninya tuh kita berikan modal usaha untuk pembelian bibitnya, untuk pembelian pupuknya gitu ya. Dengan dana dari Qardul Hasan yang nanti mereka akan membalikkan dari sisi pokoknya. Kemudian hasilnya kita beli dan nanti beras yang kita olah kita bagikan juga ke masyarakat di sekitar sawah itu, termasuk mungkin petaninya juga nerima itu hasil berasnya. Gitu. Karena mereka kita nilai sebagai dari mustahik atau maquf alaih gitu ya. Kemudian kalau yang untuk petani penggarap ya, ada juga yang mereka memang dipekerjakan gitu Pak. Dipekerjakan artinya ya mereka kita tapi ini sedikit sih ya jumlahnya. Kalau di pertanian belum ada, tapi kalau yang tadi di peternakan, mereka kita pekerjakan mendapat gaji tiap bulannya seperti itu. Dengan beberapa pekerjaan yang udah dibagi-bagi ke beberapa masyarakat. Ini itu Pak Eko. Oke, siap. Baik, itu ya. Baik, mungkin cukup kali ya, sudah ini tinggal 2 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas atensinya, juga kepada Pak Edi ya, terima kasih banyak atas sharing. Sama-sama Pak. Ini dan sebenarnya banyak ya, mungkin nanti bisa secara detail ya bisa kita sharing diskusi ya. Dan harapannya memang wakaf ini ya, terutama wakaf produktif ini ya benar-benar ya bisa berkembang ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya ini memang PR-nya masih banyak nih ya. Betul Pak. Kalau bahasa sederhananya mungkin bayang kita nih istilahnya dibandingkan ya dari apa yang kita lakukan dengan potensi ya wakaf di Indonesia ini masih sangat jauh. Nah, makanya memang sinergi kolaborasi ya elemen ya semua elemen masyarakat yang berkaitan dengan wakaf ini penting gitu ya kan karena dikerjain sendiri kayaknya nggak cukup ya. Nggak bisa. Nggak bisa gitu sendiri. Iya nggak bisa Pak. Makanya sebenarnya kita bisa berbagi peran kalau istilahnya ya, berbagi peran ya bagaimana setiap kita yang ada ini bisa berkontribusi ya dengan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Baik itu ya. Jadi di sini Pak Edi ada beberapa elemen ya, ada para pejuang wakaf yang aktif yang mensyiarkan ya wakaf ya dan juga melakukan fundraising. Ada juga teman-teman yang bergerak di dunia yayasan pendidikan ya, di mana juga mengembangkan yayasannya berbasis wakaf dan juga masyarakat secara umum yang memiliki kebudayaan wakaf. Nah, maka harapannya memang forum-forum ini bisa secara masif ya kita adakan untuk tadi ya sebenarnya bersama-sama ya berkolaborasi untuk
yang kembali ya, mengembalikan kejayaan wakaf, khususnya di Indonesia, insya Allah ya, amin ya. Amin. Baik, sekali lagi ya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi ya dari Sama-sama Pak. Wakaf, juga Pak Yayat ya. Terima kasih banyak, dan mungkin nanti secara detail dengan Pak siap ya. Nanti kalau istilahnya Ustaz Saron itu harus dibanyakin ngopi lagi ya. Tapi ngopinya online ya. Ngopinya online ya. Siap. Insya Allah ya prinsipnya adalah sekali lagi bagaimana kita bisa sama-sama. Jadi kalau wakaf muda itu konsennya juga termasuk kita bagaimana mengajak masyarakat umum ini ikut terlibat ya. Apapun profesinya, apapun aktivitasnya, ya ini bisa terlibat ya, memberikan kontribusi untuk wakaf ya. Nah, ini yang mungkin menjadi perjuangan kita juga. Makanya kita targetnya Pak Edi ini melahirkan 1 juta pejuang wakaf nih Pak Edi. Amin ya Pak. Ya. Harus itu Pak. Iya, dan karakternya pejuang wakaf ini 2. Yang mereka berwakaf dan mereka mensiarkan wakaf. Nah, jadi Masya Allah, ya. Artinya memang kalau 1 juta pejuang wakaf itu 1 juta wakif ya, dan juga mereka mensiarkan. Nah ini harapan kita ya, impian kita untuk tadi ikut berkontribusi. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Edi terima kasih sama-sama Pak. Dari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi ini menjadi amal jariah ya. Amin. Keberkahan untuk kita semua. Baik, itu saja Bapak Ibu sekalian acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Bapak Ibu yang hadir ya pada hari ini. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Pastikan Bapak Ibu mengikuti ya program-program dari Wakaf Muda Institute. Insya Allah ya apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Baik, terima kasih banyak ya, kita akhiri ya pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Edi, Pak Yayat ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak. Ya, ketemu lagi. Insyaallah.